الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار المتفرد بالإيجاد والاختيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شاهدة بصحة الأقرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahli salat Jumat yang berbahagia, mari kita syukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Antara lain sekarang ini keberadaan kita di dalam masjid yang mulia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan wujud daripada nikmat Islam. Oleh karena itu mari kita pupuk terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat di kandung badan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki periode ketiga bulan suci Ramadan atau yang dikenal dengan Ashrul Awakhir. 10 hari terakhir ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah periode Idkum minan nar. 10 hari terakhir merupakan periode pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu patut sekali pada periode ini semangat ibadah semakin ditingkatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-laila wa yaqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi meramaikan waktu malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengikat erat kain sarungnya. Menurut Imam Muslim juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu giat beribadah pada puluhan hari terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kegiatannya pada waktu-waktu lainnya. Secara umum, selama Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amal kebaikan dan banyak membaca Al-Qur'an, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Sifat kedermawanannya itu lebih menonjol di bulan suci Ramadan, yaitu ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Biasanya malaikat Jibril menemui beliau pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka Rasulullah lebih murah hati melakukan kebaikan melebihi daripada cepatnya angin yang bertiup.
Hadirin rahimakumullah, amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak lebih menonjol di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah beriktikaf di dalam masjid dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nampaknya beliau meyakini bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada periode Ashrul Awakhir. Cerita seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri mengenai hubungan antara i'tikaf dan malam Lailatul Qadar, bahwa katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana i'tikafa ma'i falya'takiful ashral awakhir wa qad ra'aitu hadhihi lailata thumma unsituha wa qad ra'aitu asjudu min subhiha fi ma'in wa tinin faltamisuhu fil ashril awakhir iltamisuha fi kulli witrin." Rawahu Malik. Barang siapa yang ingin turut beriktikaf bersamaku, kata Rasul, hendaklah beriktikaf pada puluhan yang terakhir. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku malam Al-Qadar, kemudian aku dijadikan lupa, aku bersujud pada paginya di air dan tanah. Karena itu carilah malam Al-Qadar di puluhan yang akhir, carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu malam Al-Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Hal tersebut langsung Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5 mengambil pendapat jumhur ulama bahwa tidak ada suatu masa sejak dahulu kala telah dijadikan satu malam yang mulia seperti Lailatul Qadar. Hanya saja malam itu menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada suatu malam yang dikhususkan, karenanya malam itu disebut malam Al-Qadar. Dan Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surah Ad-Dukhan, perkataan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin digambarkan sebagai malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata mustajabnya doa di hari raya Idul Fitri juga mempunyai hubungan yang erat dengan malam Al-Qadar yang amaliyah ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan itu. Mari kita perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Apabila datang Lailatul Qadar, turunlah Jibril beserta satu rombongan besar malaikat. Mereka bersolawat kepada segala hamba yang berdiri atau yang sedang duduk menyebut nama Allah. Maka apabila telah datang hari raya Idul Fitri, Allah membanggakan diri kepada para malaikatnya dan hambanya itu. Allah bertitah, "Wahai malaikatku, apakah pembalasan kepada seorang upahan yang telah menyempurnakan karyanya?" Para malaikat menjawab, "Ya Tuhan kami,
pembalasan yang disempurnakan upahnya. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, malaikatku, hamba-hambaku, baik laki-laki maupun perempuan, telah menyelesaikan fardu yang diwajibkan atas mereka. Kemudian mereka telah keluar ke tanah lapang untuk berdoa demi kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku, ketinggianku, dan ketinggian tempatku. Aku akan memperkenankan doa mereka. Kemudian berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kembalilah kamu, sungguh aku telah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Baihaqi. Diharapkan melalui khutbah yang sangat singkat ini, rasa keimanan kita semakin mendalam, dan keyakinan akan keberkahan Ramadan beserta malam Lailatul Qadarnya juga semakin mendalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, i'tikaf kita, serta amaliah-amaliah kebaikan kita yang lainnya, dan membalasnya dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.